pengajian pada malam hari ini. Alangkah baiknya kita membaca Al-Fatihah. Semoga apa yang kita pelajarkan mendapat ganjaran pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dara Muhammad Aski. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam Sabtu ini kita bisa kembali berkumpul untuk sama-sama belajar kitab Sulamul Munajat, yang mana kitab ini merupakan karangan dari Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Sebelum kami memulai membaca kitab ini, alangkah baiknya kita sama-sama bertawasul untuk pengarang dari kitab Sulamul Munajat. Syai'unillahi lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembahasan dari yang sebelumnya, yakni membahas tentang syarat-syarat sah sholat. Al-khamis istiqbalul qiblat bis sadri fil qiyami wal qu'ud wa bil mankibaini wa ma'dhabil badan fi ghairihima. Syarat sah sholat yang kelima itu adalah menghadap kiblat menggunakan dada. Jadi yang menghadap kiblat itu dada kita, bukan wajah. Ya, makanya ketika sholat itu kita diharuskan diam, jangan gerak-gerak. Karena ditakutkan apa? Ditakutkan nanti ya dada kitanya ini enggak menghadap ke arah kiblat. Jadi anteng lah pas sholat. Nah, ketika menghadap kiblat menggunakan dada ini, itu ketika dalam tingkah berdiri dan juga duduk. Jadi kan ketika sholat ada kalanya berdiri, ada kalanya duduk, ada kalanya ruku ataupun sujud. Nah, menghadap kiblat menggunakan dada itu ketika dalam keadaan berdiri dan juga duduk. Kalau lagi ruku ataupun sujud itu gimana? Kalau lagi ruku ataupun sujud itu menghadap kiblatnya menggunakan kedua pundak dan juga menggunakan bagian badan yang lainnya. Jadi kan gak mungkin ketika kita sujud ataupun ruku itu menghadap kiblatnya menggunakan dada. Nah, untuk masalah menghadap kiblat, berhubung kita ini berada di Indonesia alias jauh dari Ka'bah, kan kiblat kita itu adalah menghadap Ka'bah. Karena kita ini jauh dari Ka'bah, maka para ulama itu memperbolehkan bagi orang-orang yang nanti jauh dari Ka'bah ataupun tidak bisa melihat langsung Ka'bah itu seperti apa, nanti diperbolehkan hanya menghadap ke arahnya doang. Berhubung di Indonesianya itu dari arah mata angin, ketika menghadap Ka'bah itu adalah barat, maka orang Indonesia itu menghadap ke arah kiblatnya itu ataupun Ka'bahnya itu ke arah barat. Itu merupakan syarat sholat yang kelima. Kemudian gimana nanti, apakah boleh nanti ketika nanti dalam keadaan sholat tapi kok nggak menghadap kiblat dada kitanya? Nanti ada beberapa hal yang diperbolehkan ketika nanti sholat tapi nggak menghadap kiblat. Contohnya ketika apa? Contohnya itu ketika kita itu dalam keadaan sangat ketakutan, kayak perang ataupun lagi ada bencana alam, itu nanti boleh kita menghadap kiblat, kita melakukan sholat tapi tidak menghadap ke arah kiblat. Terus rukun syarat sah sholat yang selanjutnya yang keenam itu as-sadisu ayyakuna al-musolli musliman. Dalam syarat sah yang ke-6 ini disyaratkan bahwasanya orang yang sholat
itu adalah orang muslim. Nah, dalam kitab Sulamul Munajat, orang yang sholat itu harus muslim ini dimasukkan ke syarat sah. Tapi dalam beberapa kitab lain, syaratnya orang yang sholat itu harus muslim itu dimasukkan ke hukum ataupun ke syarat wajibnya sholat. Kenapa di dalam beberapa kitab lain itu dimasukkan orang yang muslim ke dalam syarat wajib? Karena orang kafir itu dikatakan tidak wajib sholat. Tetapi gimana ya bahasanya? Orang kafir itu dia tetap tertuntut untuk melakukan sholat, tetapi gak wajib. Buktinya apa? Buktinya ketika nanti dia itu gak sholat dalam keadaan kafir, ketika masuk Islam dia gak wajib qadha. Itu salah satu bukti bahwasanya orang kafir itu gak wajib untuk melakukan sholat. Nah, kenapa di sini dimasukkan syarat sah? Karena di dalam orang yang sholat, karena sholat itu merupakan ibadah badaniyah, ibadah yang nanti berhubungannya dengan badan, bukan dengan harta ataupun yang lainnya. Sholat ini merupakan ibadah badaniyah, yang mana ibadah badaniyah itu nanti butuh dengan yang namanya niat. Kalau misalnya orang kafir itu melakukan sesuatu yang bukan berupa ibadah badaniyah, seperti hanya sedekah ataupun zakat dari seorang budak, misalnya orang kafir punya budak, terus orang kafirnya itu punya budak yang muslim, maka kan wajib bagi si sayyid untuk membayarkan zakat dari budaknya tersebut. Nah, itu bisa dikatakan sah. Karena apa? Karena zakat itu bukan berupa ibadah badaniyah, melainkan ibadah maliyah, ibadah yang berhubungan dengan harta, bukan dengan badan. Beda dengan sholat. Kalau sholat itu nanti dia itu masuknya ke ibadah badaniyah. Ibadah badaniyah itu butuh niat, dan niatnya dari orang kafir itu gak dianggap. Ataupun contoh gampangnya gini, misalnya saya ini kan seorang mahasiswa ingin lulus, ingin yang namanya wisuda. Ingin wisuda, syaratnya apa? Syarat dari wisuda itu katakanlah menyelesaikan skripsi dulu, ya, menyelesaikan skripsi. Kalau dia gak selesai nih skripsi, yang wajib ini kan skripsi kan, biar dia itu bisa wisuda. Kalau misalnya gak selesai nih skripsi, maka nanti dia nggak bakalan bisa wisuda. Kalaupun dia maksa gitu buat wisuda tapi skripsinya nggak kelar, ikut-ikutan lah, pura-pura pakai baju wisuda, seragam wisuda segala macam, ikut-ikutan tuh ngantri kan jadi wisudawan, itu nggak bakalan dianggap, nggak dapat gelar wisudawan. Begitupun sholat, percuma orang kafir tetapi dia itu belum muslim melakukan sholat, itu nggak bakalan dianggap juga sholatnya, alias nggak sah. Terus syarat sholat yang selanjutnya yakni as-sabi'u ayyakuna aqilan wal majnun wasabiyu alladzi lam yumalgis la sholata alaihima. Syarat sholat yang ketujuh yakni harus memiliki akal, jadi nggak gila, harus memiliki akal yang sehat. Maka orang gila dan juga anak kecil yang belum tamyiz itu nanti nggak wajib sholat. Anak kecil yang belum tamyiz gimana sih gambarannya? Ya kalau anak kecil itu belum tamyiz berarti dia itu nggak bisa makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri, itu dikatakan belum tamyiz. Tapi kalau udah tamyiz ya berarti kebalikannya, anak kecilnya itu udah bisa makan, minum, cebok sendiri, itu baru dikatakan sudah tamyiz dan nanti dia itu sah sholatnya. Begitupun orang gila ini ya syarat yang ketujuh ini sama kayak syarat sebelumnya. Itu ada beberapa kitab juga yang mengatakan syarat ini merupakan syarat wajib. Buktinya apa ya? Buktinya kayak tadi, sama kayak orang kafir. Orang gila ataupun anak kecil yang belum tamyiz ini nanti ketika dia itu sudah memiliki akal yang sempurna,
itu nggak wajib qadha. Kurang lebih seperti itu. Terus syarat yang ke-8 ini termasuknya syarat sah. As-saminu antakuna almar'atu nakiyatan minal haidi wan nifas. Ini terkhusus bagi si perempuan. Bagi wanita syarat yang ke-8 ini khusus nih bagi wanita, yakni harus bersih dari yang namanya haid dan juga nifas. Nah, yang penting ini nih. Fa in dakhala al-waqtu wa hiya tahiratun fatara 'alaihi ma'al haid wan nifasu ba'da an madha ma yas'u wajibatu tilka sholati wajib 'alaiha qad'uha. Ini yang mungkin nanti wajib disampaikan kepada anak-anak perempuan, bapak-bapak ataupun saudara-saudara perempuan kita semua ataupun istri kita, yakni ketika nanti dia itu haid ataupun nifas, kemudian udah masuk waktu sholat, dan pas dia haid ataupun nifas itu, dia itu udah sekiranya itu udah bisa selesai lah melakukan sholat tersebut. Katakanlah dia itu jam 1 siang, dia itu kedapatan haid tapi belum melakukan sholat zuhur, maka nanti si wanita ini wajib mengqadai sholat tersebut. Itu ketika datang haidnya. Berbeda lagi nanti ketika udah berhenti nih. Kalau berhenti ketentuannya beda lagi. Gimana? Wa idzan in qata'a al haid wa nifasu wa lam ya'ud fa in kana fi waqti subhi aw dhuhri aw maghrib walau baqiya minhu qadru ma yas'u Allahu akbar wajaba qada'u dzalikal fardhi. Kalau tadi kan ketika baru datang itu sekiranya dia bisa melaksanakan sholat itu secara utuh, itu ketika datangnya haid ataupun nifas. Tetapi kalau misalnya nanti pas waktu berhentinya, ketentuannya itu jika nanti waktunya itu adalah waktu sholat subuh, zuhur ataupun maghrib, dan nanti dia itu bisa untuk melakukan Allahu Akbar sekedar takbiratul ihram doang, dia itu tetap wajib qadha, wajib mengqadai sholat maghrib, subuh ataupun zuhur tersebut. Misalnya ada perempuan lagi haid, terus tiba-tiba jam 3:30 kurang lah, sekarang kan asar tuh 15.24, katakanlah 15.20 dia itu berhenti haidnya itu berhenti, dan dia itu nanti sekiranya bisa melakukan takbiratul ihram, maka nanti dia itu wajib mengqadai sholat zuhur tersebut. Itu ketika waktunya subuh, zuhur ataupun maghrib. Beda lagi nanti ketika isya ataupun subuh. Kalau isya sama subuh, ketentuannya itu wa in kana fi waqtil asri awil isya walau baqiya minhu qadru ma yasau Allahu akbar tajibu qada'u dzalikal fadri walladzi qablahu wa huwa adzuhru awil maghrib. Kalau nanti yang tersisanya kalau nanti dia berhenti haidnya itu pada waktu asar ataupun isya, meskipun nanti hanya cukup untuk melaksanakan takbiratul ihram, maka wajib mengqadai sholat fardu tersebut dan juga sholat sebelumnya, sholat fardu sebelum isya ataupun asar. Berarti dia wajib juga mengqadai sholat maghrib ataupun zuhur. Jadi beda-beda ketentuannya. Pertama ketika dia itu baru datang haid nih, datang bulan. Kalau datang bulan itu nungguin sekiranya emang dia itu bisa melaksanakan sholat secara sempurna. Terus kalau pas berhenti pada waktu zuhur, maghrib dan juga subuh, itu nanti kadarnya Allahu Akbar, dia bisa melaksanakan takbiratul ihram, baru nanti dia wajib mengqadai sholat tersebut kalau dia emang nggak sholat. Kalau misalnya asar dan juga isya, itu nanti wajib mengqadai sholat tersebut dan juga sholat sebelumnya, berarti zuhur dan juga maghrib. Terus yang syarat sah sholat yang ke-9 yakni at-tasi'u ayyakida anna sholata al-mafrudata allati yusalliha fardun faman itaqadaha sunnatan aw khala qalbun anil aqidataini aw tashakkuki fil fardiyati
lam tasihha sholatuhu. Jadi gambarannya syarat yang ke-9 ini dia itu harus meyakini bahwasanya sholat fardu yang ia lakukan itu adalah hukumnya wajib. Kalau dia itu nggak meyakini sholat fardu yang dia lakukan itu hukumnya wajib, maka nanti nggak sah sholatnya. Karena ini juga termasuk dari beberapa syaratnya sholat. Kemudian yang 10 yakni alla ya'taqida ruknan min arkaniha sunnatan. Syarat yang ke-10 itu tidak meyakini rukun-rukun dalam sholat sebagai sesuatu yang sunnah. Kan rukun itu hukumnya wajib untuk dilakukan. Contohnya kayak takbiratul ihram, Fatihah, kemudian ruku, tumaninah, dan seterusnya. Niat itu kan hukumnya harus dilakukan, wajib dilakukan. Nah, kita itu tidak boleh, ataupun orang yang sholat itu, dia itu nggak boleh meyakini bahwasanya rukun yang ia lakukan itu sebagai sebuah kesunahan. Tapi kalau sebaliknya gimana? Sunnah-sunnah yang ada di dalam sholat, tapi kita meyakini bahwa hal tersebut itu wajib dilakukan, itu nggak apa-apa. Contohnya gini, contohnya ketika ada orang punya pekerjaan, dikasih pekerjaan sama bosnya, ada yang wajib, ada yang sunnah. Tapi dia ngelakuinnya yang sunnah doang, ya percuma karena ya hal itu cuman buang-buang waktu dia doang. Terus syarat yang selanjutnya yaitu al-hadi asyara ijtinabu mubtilati sholat al-atiyah fi jami'i sholatihi. Syarat sah sholat yang selanjutnya itu yakni menjauhi beberapa hal yang bisa membatalkan sholat yang nanti akan dijelaskan mungkin di pertemuan selanjutnya. Dan yang terakhir dari syarat sahnya sholat yakni ma'rifatu kaifiyatiha bi ayya'rifa a'malaha wa tartibaha kama ya'ti, yakni mengetahui tata caranya sholat. Itu syarat yang terakhir, syarat sah dari sholat. Jadi jika disimpulkan dari syarat yang awal tadi kita bahas dari menghadap kiblat sampai yang akhir, itu ada beberapa syarat yang nanti bukan terbagi, tapi kayak ada beberapa ulama yang menganggapnya sebagai syarat wajib. Kalau di kitab ini kan syarat sah. Ada beberapa ulama yang menganggapnya sebagai syarat wajib, yakni yang pertama itu dia itu harus muslim, dan yang kedua itu dia itu memiliki akal. Itu dua syarat ini ada beberapa ulama yang mengatakan bahwasanya syarat tersebut itu termasuknya syarat wajib, bukan syarat sah. Kemudian kesimpulan selanjutnya, ketika ada wanita yang melakukan, yang nanti mendapatkan haid ataupun ya bahasanya uzur, biasanya perempuan-perempuan itu bahasanya uzur ataupun halangan, lagi ada halangan untuk melakukan sholat. Ketika datangnya itu dia bisa melakukan sholat secara sempurna, wajib mengqodainya. Tapi kalau misalnya nggak bisa melakukan sholat secara sempurna, ya berarti nggak wajib qodho. Nah, kalau pas berhentinya tadi ada ketentuannya juga, beda-beda dalam setiap waktunya. Kalau waktu subuh, zuhur ataupun maghrib, dia itu hanya mengqodoi sholat yang pada waktu itu saja. Sekiranya dia itu bisa melaksanakan takbiratul ihram. Tapi kalau pada waktu asar dan juga isya, dia wajib mengqodoi sholat tersebut dan juga sholat sebelumnya jika dia bisa melaksanakan takbiratul ihram. Mungkin dari sini ya syarat pembahasan buat besok paling rukun sholat saya cukupkan dulu. Mungkin ada yang dipertanyakan dari bapak-bapak, silahkan mengenai syarat ataupun yang lainnya. Kiblat itu kan wajibnya kita menghadap kiblat. Ketika kita
dalam perjalanan, misalnya di laut ataupun kita naik kapal laut. Sementara kan kita jalan itu nggak tahu arah kiblatnya kemana. Itu gimana? Nah, bukan dalam perjalanan itu nanti dia boleh berijtihad sendiri. Boleh berijtihad sendiri. Jika dia udah mengijtihadi satu arah nih, kemudian dia sholat, itu udah dianggap sah. Tapi ternyata dia ragu terus nih untuk dalam istihadnya. Pertama sholat ke sini, tapi kayaknya enggak, sebelah sono. Itu nggak apa-apa kayak gitu juga. Tapi ya dianggap sah semua sholatnya karena dia itu dalam keadaan berpergian dan juga nggak tahu kiblat. Tapi berhubung di Indonesia mau gampang, maksudnya arah kiblat itu ya pasti ke barat, tinggal ngelihat aja nih arah matahari kemana, terbit dan terbenamnya. Kalau terbit kan pasti dari timur, oh berarti kebalikannya nih, kebalikan dari arah matahari terbit. Jadi itu apa sholat mati waktu, jadi sholat mati waktu dulu baru kodok nanti. Enggak, tetap dianggap sah. Tadi nanya apa tadi? Haji. Haji mau nanya nggak? Ada yang mau ditanyain nggak? Belum siap tadi. Itu sholat qadha itu apa harus waktunya tepat waktunya apa gimana, misalnya saat ini nggak asar terus di qadha ini maghrib nggak apa-apa gitu. Iya, kalau qadha itu waktunya waktu maghrib gitu. Ninggalnya sholat asar ngodoni waktu maghrib gitu. ya malah lebih bagus. Justru kan lebih cepat untuk melaksanakan sholat qadhanya itu lebih bagus. Apa kita harus melaksanakan besok qadha asar besok gitu gimana? Lebih bagus itu lebih cepat di qadhanya. Lebih bagus seperti itu. Sepatu kan gabus ya. Terus Lebih cepat, satu lebih bagus. lagi masalah kodok. Ya kan seandainya kan dulu ya kita sholat itu pasti bolong-bolong lah ya. Ya dipastikan kadang malah nggak sholat, malah kadang ada yang sholat, ada yang enggak. Ya ini kan ada berbagai yang saya maksudnya pengen. Misalnya kita ninggalkan sholat subuh, apakah setelah habis sholat subuh kita kodok subuh yang terdahulu, atau zuhur kita sholat lagi yang terdahulu juga, apa gimana tuh? Apa kodoknya itu harus sesuai dengan rakaat yang kita kerjakan? Saya subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, itu gimana? Maksudnya pas waktunya. Ya kan, ya seperti contoh lah, contohnya kalau bicara saya pribadi itu kan mungkin ya zaman sebelumnya kan kerjaan banyak atau ntar dulu lah ninggalin, akhirnya dalam satu hari itu tidak jadi 5 waktu, kadang cuma zuhur doang, kadang subuh pun tertinggal, kadang ya isya apalagi ya, itu seperti itu. Pas lagi acara atau gimana pasti dalam satu hari itu pasti akan banyak yang sholat yang tertinggal, dan banyak banget lah kalau dihitung. Dengan kita sholat sekarang ini 5 waktu kita ini, terkadang kan kita dengan sholat yang sekarang aja belum tentu belum tahu ya diterima apa enggak, apalagi sholat yang bolong-bolong itu. Nah itu bagaimana mensiasatinya dalam arti kata kodoknya itu? Kalau masalah qadha, nanti kalau misalnya emang gak tahu berapa banyak jumlah sholat yang kita ditinggalin, berarti kan masalahnya kita nggak tahu kan ada berapa banyaknya. Nah kita berarti pakai bahasa terka paling banyaknya lah. Terka paling banyak pasti bisa diterka, harusnya pasti bisa diterka. Misalnya kita dalam setahun banyak banget kan, berarti udah hitung aja nih setahun nih kita ada qadha tuh pasti. Karena kan kalau kayak gitu ya kita juga udah lupa kapan-kapan aja waktunya, dan dalam qadha sholat pun kan gak mesti ditentuin ini sholat yang mana, ini sholat yang mana, itu kan gak harus kayak gitu. Yang penting kita bayar, kita ngelaksanain sholat qadha tersebut. Berarti nggak apa-apa misalnya selesai sholat maghrib lah ya, kan ada waktu panjang nih antara maghrib ke isya, kita kodoin misalnya 2 rakaat, entah
entah niatnya kodo ya juhur, kodo ya subuh, kodo Iya. ya apa gitu gitu. Gak apa-apa. Gak apa-apa begitu. Gak apa-apa. Yang penting dilaksanain. Berarti satu waktu itu misalnya mau habis sholat maghrib mau mengkodok zuhur asar hari ini bisa ya? Bisa. Satu waktu itu. Bisa. Beberapa kali sholat. Gitu. Bisa. Wah. Sip. Tapi saya pernah lihat di hadis toh, Nah, hadis yang mengatakan bahwa semua kodo itu bisa dilakukan ketika Jumat terakhir bulan Ramadan. Nah, itu Itu maaf ya, kalau itu lemah apa kuat hadisnya? lemah itu. Oh lemah ya. Hadisnya lemah itu. Berarti nggak boleh tuh. Ya nggak bisa dijadiin pegangan. Oh gitu ya. Nggak bisa jadiin Ya, pegangan pernah, hadisnya. ini aja pernah baca gitu. Iya. ah, Oh, lemah ya berarti. Lemah itu hadisnya. Artinya kode itu kapanpun bisa dilakukan gitu. Selama kita meyakini kita punya kodoan. Ini kisah nyata. Di dekat pondok itu ada seorang dulu, mungkin waktu zaman mudanya dia punya usaha las ya. orang Jawa. Dia Orang Sunda. dia Jawa, kerantau ke Pandeglang, bikin usaha las maju. Kebetulan posisi rumahnya beliau dekat pesantren guru, gitu kan. Dia sering ngaji, dapat ide dan taufik, kemudian ingat sekitar mungkin 20 tahunan dia sering ninggalin sholat yang itu tadi. Iya. Ketika satu hari ada aja 2, 3, 4 Oh, iya. yang nggak sholat gitu kan. Bertanyalah kepada guru gimana nih, nggak tahu nih berapa kodonya. Ya udah berapa tahun kejadian itu mengalami hal semacam itu dari zaman jahiliyah dulu ibaratnya Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Kurang lebih 20 tahun. Perkirain aja kali berapa, taruhlah satu hari sholat cuma satu kali, berarti 4 kode, 4 kali 20 tahun. Dari semenjak itu tiap sholat maghrib, langsung sholat lagi dia, sholat maghrib kodoan, sholat besok isya, sholat lagi isya. Dia nggak makan sunnah, yang penting kodoan terus. Berjalan bertahun-tahun, 3 bulan sebelum meninggal kemarin, sebelum lebaran haji tahun kemarin, umur 43, 44 tahun lah. Saya kenal banget karena sering ngajiin mana di rumah beliau. 3 bulan selesai dia mau kodoan, curhat ke guru. Alhamdulillah, kodoan beres. Dia ikut rekod, keadaan beres. 3 bulan menjelang karena meninggal kemarin 3 bulan, kode udah beres. Artinya sekitar 20 tahunan. Itu tadi caranya gimana caranya? Nah. Beres sholat wajib langsung dia. Atau mau kasih langsung buru-buru dari tempat. Ya. Sholat maghrib, isya terus dihitung sama dia terus. Nah, itu hitungnya. Seperti itu ya. Bisa untuk takbiratul ihram, sekedar takbiratul ihram aja dia nih mampu untuk melaksanakan takbiratul ihram pada saat itu. Maka nanti dia wajib mengkodoi sholat-sholat tersebut, subuh, zuhur, ataupun maghribnya. Contoh misalnya subuh sekarang di sini jam 4.42 ya. Jam 4.42 dia itu terbit jam berapa? Terbit jam 5 lah. Kalau jam 6 lah. Jam 6 lah ya. Terbit jam 6. Nah, dia itu berhenti headnya itu jam 6 kurang 5 menit lah katakan. Jam 6 kurang 5 menit. Maka nanti dalam waktu 5 menit ini kan paling enggak ya takbir lah bisa. Dalam beberapa kitab lain, kalau di sini kan bahasanya cuma takbiratul ihram doang. Tapi dalam kitab lain itu mengatakan dia itu cukup untuk bersuci dan juga takbiratul ihram. Bersucinya kan berarti kalau orang yang head ini kan mandi. Ya jam 6 kurang 5 menit. 5 menit cukup kan buat mandi, Pak? Kira-kira, Pak? Nggak kok perempuan lama. Lama nggak cukup ya? Cukup sih. Kalau yang wajibnya kan kemarin kan udah dibahas, ketika mandi itu yang wajib ya hanya meratakan tubuh badan dengan air. Harusnya 5 menit cukup lah ya, Pak ya. Katakanlah mandi itu 4 menit. 4 menit mandi masih sisa 1 menit nih sebelum matahari terbit. Nah, tapi dia nggak langsung sholat subuh tuh, nggak langsung sholat subuh, maka nanti dia wajib mengkodoi sholat subuh tersebut.
habis. Jadi kan 1 menit ya paling nggak bisa lah takbiratul ihram doang. Ya, dia itu bisa takbiratul ihram. Akhirnya dia itu wajib mengqadai sholat subuh tersebut. Karena ya harusnya dia itu masih bisa buat takbiratul ihram, sholat pada waktunya. Kok belum suci, dianya belum beres nih dari headnya, maka nanti wajib diqadha sholatnya. Berbeda lagi kalau misalnya nanti emang udah habis waktu subuhnya. Habis waktu subuh kan jam 6 misal, terbit itu jam 6. Dia baru berhenti jam 6 lewat 2 menit lah katakan. Dia berhenti. Ya maka enggak wajib sholat subuhnya, enggak wajib diqadha. Soalnya ya berhentinya juga itu udah lewat dari waktu sholat subuh. Subuh, zuhur, asar. Maghrib. Subuh, zuhur, maghrib. Itu yang hanya diqadai sholat itunya saja. Kalau yang sekalian sama sholat sebelumnya itu sholat asar dan juga sholat isya. Jadi ada perempuan, dia itu dia head, kemudian berhenti pada waktu isya udah pengen habis nih waktunya nih. Isya kan subuh kan jam 4.42 kan. Nah, dia berhenti head itu jam 4.30 lah katakan. Nah, dari waktu 4:30 sampai jam 4.02 itu kan masih ada waktu kurang lebih 12 menit. Itu cukup untuk mandi dan dia itu takbiratul ihram. Tetapi dia nggak langsung mandi. Maka nanti ketika seperti itu dia itu wajib mengqadainya sholat isyanya dan juga sholat sebelumnya, yakni sholat maghribnya. Ini 2 waktu yang diqadain. Tapi kalau sempat sholat isya cukup takut doang. Kalau sempat sholat isya ya maghribnya doang.